Selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman. Ya, pagi ini sekitar jam 7.30 saya sudah berada di kebun. Dan seperti kita lihat ini teman-teman ya, kebun kita ini sudah mengalami kekeringan. Karena di sini sudah hampir 2 minggu. Ya, cuacanya begitu ekstrim sekali ya. Dan kebetulan tadi malam ini ada hujan gerimis. Dibilang hujan ya enggak juga, gerimis lah ya. Tapi kita lihat nih tanahnya ini ya belum basah lah. Ini masih kering ini teman-teman ya. Kering. Dan juga ini semuanya masih banyak kering. Ini bagian atasnya memang agak basah dia sedikit-sedikit teman-teman ya. Tapi kalau kita gali ya seperti kita lihat ini memang abu. Jadi gerimisnya itu ya memang gerimis apa namanya, untuk menghilangkan abu aja. Ya, semuanya kekeringan ini teman-teman ya, karena sudah 2 minggu hujan tidak turun. Nah, kita lihat ini. Nah, ini abu semua teman-teman. Jadi cuma bagian-bagian atasnya aja yang basah sedikit lah. Mungkin kalau ini nanti cuacanya ekstrim lagi, jam 10 nanti sudah kering semua lagi. Nah, jadi seperti inilah kondisi kebun kita. Dan kita lihat ini ya, cabai rawit kita ini karena mengalami kekeringan atau kemarau yang begitu ekstrim, sampai daun-daunnya pun kita lihat ini berguguran teman-teman ya. Berguguran dan juga daun-daunnya ini sudah menguning karena kekurangan air. Apalagi kita lihat yang sebelah sini. Ya, ini bukan cuma menguning aja teman-teman, bahkan sampai layu dia. Jadi daunnya itu sudah layu karena memang betul-betul kekurangan air. Pernah saya coba saya sirami teman-teman di sore hari, tapi ya bukan segar, malah tambah layu. Karena kalau kita paksa siram pun sore hari dalam kondisi tanahnya yang masih panas, ya jadi akarnya pun semakin terganggu lah ya. Mungkin sampai kepanasan lah mungkin, makanya dia sampai kering. Jadi disiram pun kalau sore-sore hari teman-teman ya percuma sebenarnya kalau udah cuaca seperti itu. Ya kalau bagusnya kalau kita mau nyiram ya kita siram sekitar jam-jam 8 malam. Tapi kan nggak mungkin kita siram jam segitu ya, karena kita sudah berada di rumah, sudah istirahat. Jadi kita pasrah aja dengan situasinya. Kalau kita paksakan disiram, saya coba malah ya daunnya menguning bahkan rontok teman-teman. Seperti kita lihat ini ya, banyak daun-daunnya rontok ya, menguning. Kita coba korek di sini. Abu teman-teman, abu. Jadi memang hujannya itu memang hujan-hujan tanggung. Ini sebenarnya hujan seperti ini ya, kalau untuk tanaman ya jadi apa juga, jadi masalah juga sebenarnya. Bukan makin segar dia, tapi justru makin panas. Apalagi nanti cuaca semakin terik, nanti jam-jam 10 ke atas itu dia nanti akan semakin panas. Cuman apa boleh buat teman-teman ya, memang itulah kondisinya. Kita harus terima juga apa adanya. Namun kalau yang masih kecil-kecil ini teman-teman ya, ini baru kita siram juga ini. Karena dia masih kecil, dikasih satu gayung dia kan sudah puas sekali ya. Kalau sebenarnya yang besar ini pun kalau kita siram sampai puas sebenarnya bisa, tapi kan nggak mungkin kita kasih satu ember satu wokok. Jadi kita pasrah aja kalau udah besar-besar ini teman-teman. Ya kita pasrah aja, mudah-mudahan nanti hujannya segera turun lagi. Ya supaya ini nanti bisa tertolong. Tapi kalau kondisinya seperti ini sampai 1 minggu ke depan, ya kita pasrah aja lagi teman-teman ya. Dengan kondisi cuaca yang seperti ini kita tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya. Kita cuma bisa pasrah lah dengan kondisi cuaca. Ya jadi seperti ini teman-teman kita teman-teman ya. Semuanya sudah mengalami kekeringan. Dan ini sudah kita lakukan pemanenan ini sekitar 4 hari yang lewat ini. Makanya kondisi buahnya tidak ada lagi teman-teman ya. Jadi buahnya pun ya cara manennya itu terlalu kita paksa. Karena kalau nggak kita paksa pun teman-teman, dengan kondisi cuaca seperti ini, dia akan kekeringan juga, buahnya itu nanti kering. Jadi
Ya jadi bagusnya dipanen aja, karena udah dipanen kan bisa dijual. Tapi kalau kita biarkan nanti, ya akarnya itu nggak sanggup untuk membelanjakan itu semua buah-buah yang begitu banyak. Jadi terpaksa kita agak kandaskan lah buahnya waktu memanen itu. Jadi seperti inilah kondisinya sekarang teman-teman. Nah, dan kita lihat ini sebenarnya karena umurnya sudah 2 tahunan ini ya, 2 tahun, makanya dia sudah tua seperti itu. Nah, jadi inilah kondisi batangnya yang sudah 2 tahun ini teman-teman nih. Besar kali batangnya. Dan sebagian di sini ada yang sudah berumur 1,5 tahun, dan yang umur 2 tahun seperti ini sudah kita cabut sebagian ya. Dan ini umur 1,5 tahun ya, seperti ini kondisinya. Ya tingginya ada yang hampir 2 meter, ada yang 1,5 meter. Dan di sampingnya kita tanam juga cabai rawit yang baru ditanam ini sebagai penyulam nanti teman-teman ya. Kalau nanti itu sudah berumur atau sudah kita cabut, jadi ada penggantinya di sebelahnya ini. Ini teman-teman ya, sudah berapa lama ini kita sambung-sambung terus tanamannya, cabai dan juga tanaman pepaya. Itu aja kita ulang-ulang teman-teman ya. Kalau enggak cabai, pepaya itu aja. Jadi pepayanya sudah tinggi-tinggi teman ya. Ini sudah 3 tahun lebih pepayanya. Namun di bawah tetap juga kita tanam pepaya. Ini pepaya yang pengganti. Sebelumnya di sini udah mati, udah kita cabut. Ya di situ satu pokok, itu yang kita sulam sebelahnya sana dan juga paling ujung. Jadi semuanya kita sulam, di sini sudah kita sulam. Dan ini nanti tempat untuk menanam pepaya juga ini teman-teman ya. Ini lubang pepaya ini sudah kita siapkan. Komposnya, pupuknya semua sudah kita siapkan. Cuma kita biarkan dulu sampai tanahnya dingin ya, sampai komposnya dingin. Menunggu bibitnya agak besar sedikit. Sebenarnya bibit ini pun udah bisa nih teman-teman ya. Ini bibit pepaya kita sudah banyak ini kita semai. Dan juga di sebelahnya ini bibit apa juga terong ungu sudah panjang-panjang juga ini teman-teman. Seharusnya ini sudah pindah tanam ini. Cuman karena kondisi cuaca yang begitu ekstrim ya, nanti kewalahan kita untuk menyiramnya, makanya saya biarkan di situ dulu. Nah, sebenarnya itu sudah seharusnya dipindah tanam itu. Nah, juga itu bibit pepayanya itu pun sebenarnya sudah bisa ditanam, dipindah tanam. Tapi kondisi cuaca masih seperti ini, kita biarkan dulu sampai nanti hujan turun ya. Kalau udah hujan turun, nanti kita tanam, kita pindah tanam semua. Itu banyak ya bibit-bibit yang sudah saya siapkan itu banyak itu. Ada terong ungu, ada pepaya California, dan sebelah sini pun ada kita buat juga pepaya ini apa, terong hijau ini teman-teman ya. Panjang modelnya kayak terong ungu juga, tapi dia modelnya panjang, terong hijau. Ya ini terong hijau. Dan sebelah bawah ada juga ini teman-teman. Ini baru kita pisah, ada yang satu poli itu 3 biji. Ya jadi kita pisah-pisah seperti ini dia. Nah, jadi seperti inilah kondisi tanaman kita teman-teman. Dan juga di sini ada juga pepaya California. Tapi ini pepayanya pun seperti ini teman-teman ya. Karena sejak kita tanam sampai sekarang kondisi cuaca itu tak menentu. Ya tak menentu, lebih banyak ekstrimnya lah, kemaraunya, kemarau panjang. Nah, habis itu hujannya gerimis seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Buahnya itu jarang-jarang sekali. Nah, seperti inilah kondisi kebun kita. Ya oke lah teman-teman. Terima kasihlah buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya buat teman-teman semua ya, jangan lupa mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.